Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Baik-baik bukan? Semoga sehat selalu. Oke. Anak-anak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sastra. Dalam hal ini saya akan mengkhususkan hal-hal yang berkaitan dengan unsur intrinsik sebuah cerita. Baik anak-anak, mengawali kajian ini saya ingatkan bahwa sastra atau karangan, karya tulis, prosa, puisi maupun drama kita kenal sebagai sastra. Artinya jenis sastra ada 3 hal, yaitu puisi, kemudian prosa, dan drama. Puisi merupakan karya sastra yang ditulis dalam larik-larik ditata menjadi sebuah bait yang berisi perasaan dari para penyair atau penulisnya. Kemudian prosa merupakan pemaparan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mempunyai konflik lalu tertata menjadi sebuah cerita. Ini terkenal dengan istilah prosa. Adapun prosa ini bisa kita jeniskan lagi, misalnya cerita pendek, novel maupun roman. Yang ketiga tentang drama. Drama adalah karya sastra yang bentuknya berupa dialog-dialog yang ditulis dalam bentuk skenario. Di sana dari dialog-dialog itu ada peristiwa-peristiwa yang muncul yang dialami oleh para pelakunya, termasuk para pelaku juga mengalami konflik. Itulah dalam sebuah drama. Drama bisa kita lihat contoh yang fakta ada di film-film cerita, kemudian ada di ludruk, atau ada di ketoprak. Ini tentang berkaitan dengan sastra berupa drama. Anak-anak, langsung saja saya akan menyampaikan tentang sastra atau prosa, atau di sini saya khususkan tentang cerita pendek ataupun novel. Di dalam sebuah cerita ada unsur-unsur yang menjadi bahan perenungan, unsur-unsur yang membangun dari cerita itu sendiri. Nah, unsur-unsur yang membangun cerita tersebut dari dalam ini disebut dengan unsur intrinsik. Saya ulang, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Apakah unsur-unsur tersebut? Ada 6 hal. Pertama, tema, kemudian 2, perwatakan, 3, alur atau plot, 4, setting, 5, point of view, dan yang keenam adalah amanat. Langsung saja kita bahas nomor 1 tentang tema. Tema merupakan inti dari sebuah persoalan, inti dari hal yang dibicarakan dalam sebuah cerita. Jadi cerita itu sarinya atau intinya dinamakan sebuah tema. Tentu saja tema berbeda dengan judul. Kalau judul ini nama dari sebuah karangan tersebut. Bisa jadi tema diangkat menjadi sebuah judul.
Jadi di sana mungkin terjadi temanya itu misalnya ratapan anak tiri, atau yang dibahas tentang ratapan anak tiri dari awal sampai akhir. Kemudian judulnya bisa jadi menggunakan tema itu. Judulnya juga ratapan anak tiri. Maka orang sering mengatakan tema sama dengan judul, padahal itu sesungguhnya berbeda. Sekali lagi, tema adalah inti persoalan yang menjiwai dari sebuah cerita tersebut. Kemudian judul adalah nama karangan. Oke, udah paham ya? Oke, saya lanjutkan. Tema ini untuk mencarinya kita harus mendata peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, ada kejadian kita tulis. Kejadian A apa? Kejadian B apa? Kejadian C apa? Kita data peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian dari peristiwa-peristiwa itu kita akan mengenali masalah apa saja yang mungkin muncul di cerita tersebut. Apa saja masalahnya? 1, 2, 3. Mungkin satu masalah berkembang menjadi sebuah cerita yang panjang. Atau mungkin beberapa masalah berkembang menjadi cerita yang panjang. Ya. Jadi kejadian-kejadian atau masalah itu. Kemudian yang ketiga, kita menentukan kata kunci atau inti penyebab kejadian. Kata kuncinya apa? Nah, jadi misal, setelah kita membaca buku Siti Nurbaya misalnya, baca, lalu kita bertanya, kalau kita goblok-goblokan ditanya, siapa yang dibahas? Misalnya begitu. Tentu saja kita akan menjawab Siti Nurbaya, gitu. Dari jawaban itu kita tanya lagi yang kedua, bagaimana Siti Nurbaya? Nah, jawabannya ternyata dari cerita itu muncul, Siti Nurbaya dipaksa untuk dinikahkan atau dikawinkan dengan Datuk Maringge. Nah, maka kita jawab, Siti Nurbaya dipaksa kawin dengan Datuk Maringge. Nah, beberapa kata kunci itulah, deretan kata kunci itulah, kalau kita kemas dalam sebuah kalimat, namanya adalah tema. Jadi inti persoalan yang dibahas dalam buku Siti Nurbaya tadi adalah Siti Nurbaya dipaksa kawin dengan Datuk Maringge, atau perkawinan paksaan. Nah, misalnya begitu, kata kuncinya di sana ada perkawinan. Ini adalah tema. Lalu ternyata dari lakon atau cerita itu judulnya diberi Siti Nurbaya. Nah, kan berbeda kan di sana. Judulnya hanya Siti Nurbaya, tetapi kalau kita temanya apa? Kawin paksa, atau mungkin Siti Nurbaya dikawinkan secara paksa. Itulah perbedaannya. Bisa jadi sebuah tema, nama sebuah tema diangkat menjadi sebuah judul. Oke, nah, ini tentang tema. Yang kedua anak-anak, tentang perwatakan. Beberapa pelaku masing-masing punya watak sendiri-sendiri. Untuk menentukan watak dari seorang pelaku, maka kita bisa kenali dengan 3 cara. Pertama, kita melihat adanya pengisahan langsung oleh pengarangnya. Kadang-kadang pengarang langsung menceritakan, Siti Nurbaya adalah gadis lugu. Siti Nurbaya adalah penyabar. Siti Nurbaya selalu patuh kepada orang tua. Nah, ini sudah langsung dimunculkan oleh pengarang. Nah, ciri nomor 1 ini. Jadi kita bisa langsung menetapkan aja watak Siti Nurbaya, lugu, penurut, misalnya begitu, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengarang tadi. Beda halnya ketika pengarang tidak menyampaikan secara jelas,
pengarang hanya menyampaikan tindakan atau laku tokoh. Jadi misalnya Siti Nurbaya tindakannya selalu menurut kepada orang tuanya. Siti Nurbaya tindakannya tidak pernah meremehkan orang tua. Siti Nurbaya tindakannya selalu setia kepada orang tua. Walhasil disimpulkan bahwa watak Siti Nurbaya adalah penurut misalnya begitu. Yang ketiga, bisa kita lihat dari dialog pelaku lain tentang dia. Dia ada 2 pelaku yang mengisahkan tentang Siti Nurbaya misalnya. Wah, Siti Nurbaya itu ternyata orangnya jujur. Ternyata dia setia. Dari dialog itu maka kita bisa mengambil kesimpulan watak Siti Nurbaya adalah jujur, setia. Nah, ini cara yang ketiga kita menentukan itu. Nah, oleh karenanya maka dari beberapa hal tadi kita bisa menyimpulkan watak seseorang, misalnya dia penjabar atau durhakakah dia, penermahkah dia. Nah, kita cari dari ketiga hal tersebut. Ini tentang watak dari seorang tokoh. Nah, proses atau cara menentukan watak itu namanya adalah perwatakan. Saya ulang, perwatakan adalah cara menentukan watak seorang pelaku. Oke, saya lanjutkan dengan bahasa nomor 3. Alur atau plot. Plot merupakan rangkaian peristiwa. Anak-anak, sebuah cerita itu ada kejadian atau ada peristiwa. Ada peristiwa. Peristiwa itu lebih dari satu tentunya. Nah, karena itu peristiwa-peristiwa itu dirangkaikan menjadi sebuah alur atau rangkaian peristiwa. Bisa saja pengarang menyampaikan ceritanya urut dari awal hingga akhir urut, mulai dari lahirnya, kemudian masa kecilnya, masa remajanya, lalu masa tuanya, lalu masa meninggalnya. Ini urut. Jika peristiwanya itu disampaikan secara urut atau runtut, namanya adalah alur maju. Sedangkan jenis alur yang kedua, kalau ceritanya itu disorot balikkan, diceritakan kisah masa kini dulu, lalu baru diceritakan masa lampau, maka namanya adalah flashback atau alur sorot balik, alur mundur. Peristiwa maju dulu, baru mundur, akhirnya saling tumpang tindih begitu. Oke, ini tentang alur atau peristiwa, rangkaian peristiwa. Yang nomor 4 adalah tentang setting atau latar. 2 orang pelaku ketika dia mengalami kejadian atau peristiwa, maka dia pasti berada pada suatu tempat. Ada pada waktu tertentu, ada di dalam suasana tertentu. Karena itu, maka waktu, tempat, dan suasana itu diistilahkan dengan latar atau setting. Nah, jadi setting adalah latar. Artinya hal-hal yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana yang melingkupinya. Oke. Yang kelima, tentang point of view atau istilah mudahnya adalah sudut pandang pengarang. Anak-anak, perlu kita ketahui seorang pengarang menggunakan kata ganti, ada kata ganti aku, ada kata ganti orang ketiga atau dia. Paling tidak kita akan kenal ada 3 kata ganti ya. Ganti orang maksud saya ada aku, ada kamu maksudnya yang diajak bicara, dan ada dia yang dibicarakan. Karena yang diajak bicara itu kamu
atau kata ganti orang kedua, maka pengarang hanya menceritakan diri sendiri atau aku tadi. Kata ganti orang pertama yang digunakan. Bisa jadi pengarang menceritakan orang lain atau orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga. Maka ada sudut pandang orang ketiga. Jadi model cara mencari sudut pandang, cara menentukan sudut pandang kita kenali. Kata gantinya orang keberapa? Kalau cerita itu menggunakan kata aku, berarti orang pertama. Tuh. Maka kalau menggunakan kata aku dinamakan sudut pandang orang pertama. Mengisahkan aku yang dialaminya. Bisa jadi nanti dia sebagai pelaku utama atau sebagai pelaku pembantu. Kalau kata aku itu sebagai pelaku utama, maka dikatakan cerita itu menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Tuh. Kalau dia menggunakan kata ganti orang ketiga dan orang ketiga itu sebagai pelaku utama, maka dikatakan cerita itu pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, pelaku utama. Nah, itu. Nah, ini dia ada yang kedua ini adalah orang ketiga. Ketika pengarang itu masuk menjadi orang ketiga dan pelaku utama, maka dia adalah sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Namun ada kalanya pengarang tidak ikut di dalam cerita itu. Nah, pengarang hanya menceritakan karena dia tidak ikut dalam peristiwa, maka dikatakan sudut pandang orang ketiga, pengarang di luar cerita. Pengarang sebagai narator atau dia serba tahu karena menceritakan orang yang diceritakan, menceritakan orang lain, bukan menceritakan diri sendiri. Maka dia dikatakan pengarang sebagai narator. Jadi artinya pengarang sebagai narator berarti pengarang menceritakan kisah orang lain. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Bisa jadi pengarang sebagai pengamat. Nah, dia hanya tahu ceritanya seperti itu. Ya. Jadi ringkasnya ada 3 sudut pandang. 1, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. 2, sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Pengarang serba tahu. Semua pelaku dia tahu, ceritakan. Dan yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, tuh, nanti kita akan lebih tahu kalau kita mengapresiasi karya cerita yang sesungguhnya. Oke anak-anak, unsur yang ke-6, unsur-unsur yang berada di dalam cerita adalah amanat. Amanat bisa disebut juga pesan atau hikmah cerita. Maka setelah kita membaca sebuah cerita, kita akan mengambil hikmahnya. Maksudnya kita mengambil pesan atau amanat dari cerita tersebut yang disampaikan oleh pengarang untuk kita teladani. Itu namanya adalah amanat. Wujudnya bisa berupa pesan moral yang terkait dengan tingkah laku, kemudian pesan religius yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, ibadah. Yang ketiga pesan sosial, berhubungan dengan kemasyarakatan, termasuk adat. Dan yang berikutnya adalah pesan pendidikan. Bagaimana menyampaikan pendidikan kepada pembacanya. Demikian anak-anak bahasan tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Saya ulang, unsur intrinsik sebuah cerita adalah unsur-unsur yang berada di dalam cerita itu. Unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Antara lain wujudnya berupa tema,
perwatakan, alur, setting, point of view, dan amanat. Nah, inilah anak-anak bahasan pagi ini. Mudah-mudahan setelah memahami apa yang saya sampaikan, kalian menjadi lebih jelas. Setelah juga kalian membaca bahasan yang berada di dalam aplikasi Si Prestasi. Oke. Selanjutnya, mari silakan nanti dipraktekkan. Kita mengapresiasi sebuah cerita pendek ditinjau dari unsur intrinsiknya. Jadi kalau ada perintah misalnya, analisislah cerita pendek dengan judul bla 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 berikut ini misalnya. Setelah membaca cerita pendek tersebut, berarti Anda menganalisis ini satu, temanya apa, pelakunya siapa, bagaimana pelakunya, ya, alurnya, setting, point of view-nya, amanannya seperti apa. Nah, itulah namanya mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek. Demikian anak-anak, selamat mencoba, tetap semangat, semoga selalu sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.